Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Seperti biasa di channel ini, kita tidak hanya membahas skor atau berita transfer yang ada di permukaan, melainkan kita akan membedah perkembangan terbaru seputar The Blues secara lebih mendalam, menganalisis taktik, dan mencoba memahami filosofi, serta alasan logis di balik setiap keputusan besar yang diambil oleh manajemen klub. Beberapa hari terakhir di jejaring dunia maya, khususnya lini masa para pendukung Chelsea, kita dihebohkan oleh sebuah rumor yang sangat mengejutkan. The Blues tiba-tiba dikaitkan dengan dua nama veteran yang mungkin tidak pernah ada dalam bayangan paling liar para pendukung Chelsea sekalipun, yaitu Danny Welbeck dan Jordan Henderson. Setelah kedua pemain tersebut bisa dipastikan akan bergabung bersama Chelsea, reaksi publik pun langsung terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada yang tertawa sinis dan menganggap manajemen Chelsea sedang panik atau kehilangan arah. Banyak yang merasa ini adalah sebuah langkah mundur, mengingat kedua pemain tersebut sudah memasuki usia senja dalam karir sepak bola profesional mereka. Namun, di sisi yang lain juga banyak yang mensupport keputusan ini, termasuk channel Zona Chelsea Indonesia. Karena kita berpendapat skuad muda Chelsea saat ini sangat butuh keseimbangan dan leadership dari para pemain-pemain yang sudah kenyang pengalaman, baik itu dalam mengangkat gelar maupun bermain di kompetisi se-elit Premier League. Pada episode kali ini, kita akan mengulas rencana di balik Chelsea dan Xabi Alonso yang memutuskan untuk membawa dua veteran Premier League ke dalam skuad mereka di musim depan. Apakah benar ini adalah sebuah tanda kemunduran? Atau justru kita sedang menjadi saksi dari perubahan besar dalam filosofi pembangunan skuad Chelsea di bawah komando Xabi Alonso? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, siapkan kopi dan teh kalian. Mari kita bahas tuntas bersama-sama sebagai berikut. Selama beberapa musim terakhir, di bawah kepemilikan Todd Boehly dan Clearlake Capital, Chelsea dikenal sebagai klub dengan strategi transfer yang sangat spesifik dan agresif, yaitu memburu talenta-talenta muda terbaik dari seluruh penjuru dunia. Hampir di setiap bursa transfer, nama-nama pemain berusia 18 hingga 23 tahun terus berdatangan ke Stadion Stamford Bridge dengan nilai transfer yang cukup fantastis. Strategi ini, jika dilihat murni dari kacamata bisnis dan visi jangka panjang, sebenarnya sangat masuk akal. Pihak Chelsea memiliki rencana ingin membangun fondasi skuad yang solid untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depan. Kita bisa melihat nama-nama brilian seperti Cole Palmer, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Levi Colwill, Joao Pedro, hingga sang kapten Reece James yang kini bisa dibilang menjadi tulang punggung dari proyek besar tersebut. Secara kualitas individu, skuad Chelsea saat ini terlihat tidak kekurangan bakat. Mereka memiliki kecepatan, teknik yang sangat baik, dan penuh dengan potensi besar untuk menjadi pemain bintang. Namun, permasalahannya adalah memenangkan pertandingan sepak bola di level tertinggi tidak cukup jika hanya mengandalkan bakat di atas kertas saja. Sepak bola modern juga sangat menuntut pengalaman, kepemimpinan, karakter yang kuat, dan ketahanan mental saat berada di bawah tekanan ekstrim. Disinilah skuad Chelsea seringkali terlihat sangat rapuh. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana The Blues beberapa kali kehilangan fokus dan keunggulan skor saat pertandingan mulai berjalan di luar rencana. Skuad Chelsea bermain buruk bukan karena kualitas umpan atau tembakan mereka, tetapi seringkali karena tidak ada sosok jenderal baik itu di dalam ruang ganti
maupun berada di atas lapangan, yang bisa menenangkan ritme permainan dan juga berteriak untuk merapatkan barisan, serta mengangkat moral rekan-rekan satu timnya saat tim sedang tertinggal. Disinilah mengapa Xabi Alonso membutuhkan sosok Jordan Henderson maupun Danny Welbeck. Untuk memahami mengapa keseimbangan usia di dalam skuad itu penting, mari kita bedah dan berkaca kepada tim yang langganan juara. Lihatlah Manchester City, meski mereka terus membeli pemain-pemain muda, namun ruang ganti Manchester City selalu dikawal oleh sosok-sosok senior seperti Rodri, Bernardo Silva, Ruben Dias, dan Erling Haaland. Atau di era-era sebelumnya, skuad City diisi oleh pemain sekaliber Fernandinho, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, dan juga Ilkay Gundogan. Mereka adalah pemain yang tahu persis bagaimana menghadapi tekanan dan jadwal padat di periode bulan Desember dan Januari yang sangat brutal di kompetisi selevel Premier League. Kita juga harus berkaca kepada Liverpool saat mereka meraih masa keemasannya di bawah asuhan Jurgen Klopp. Skuad The Reds kala itu diisi oleh pemain-pemain seperti Jordan Henderson, James Milner, Mohamed Salah, dan Virgil van Dijk. Bahkan jika kita mau berkaca kepada Real Madrid, sebuah tim yang bermain di luar Premier League, sang raja Eropa itu selama bertahun-tahun terus mempertahankan pemain-pemain veteran seperti halnya Luka Modric, Toni Kroos, dan Dani Carvajal. Pemain-pemain veteran ini dipertahankan oleh Real Madrid sambil perlahan memasukkan darah-darah muda seperti Jude Bellingham, Edward Camavinga, dan Vinicius Junior. Real Madrid tanpa adanya sosok Luka Modric dan Toni Kroos, mereka bermain seolah kehilangan arwah permainan. Dan bukanlah sebuah kebetulan jika mereka mengalami nihil gelar selama 2 musim berturut-turut, meskipun diisi oleh pemain sekaliber Kylian Mbappe. Inilah bukti bahwa di dalam skuad yang ingin meraih gelar juara, setiap tim harus tetap diimbangi dengan pemain senior yang berpengalaman. Mengapa 3 klub tadi telah melakukannya dan bisa dibilang sukses? Karena pemain muda yang meledak-ledak tetap membutuhkan mercusuar atau sosok senior yang bisa menjadi teladan setiap hari. Pemain-pemain senior dibutuhkan bukan hanya saat bertanding di akhir pekan saja, tetapi juga di saat sesi latihan menjelang hari H pertandingan. Menjelang peresmian Jordan Henderson ke Chelsea, maka ini bisa dibilang adalah sebuah langkah yang brilian dari manajemen dan juga Xabi Alonso. Alasan utama untuk mendatangkannya ke Stamford Bridge adalah murni untuk menginjeksi mentalitas dari skuad The Blues. Setelah kedatangan Jordan Henderson, banyak pengamat dadakan yang akan langsung membedah statistiknya. Pasti banyak yang mengatakan rasio golnya sedikit, lalu asisnya sudah tidak seperti dulu lagi, dan kecepatannya pasti sudah menurun drastis. Semua aspek itu memang tidak bisa kita pungkiri. Namun, apakah Xabi Alonso mencari pemain hanya untuk mengejar statistik dan angka-angka tersebut? Jordan Henderson didatangkan bukan hanya untuk apa yang akan ia lakukan selama 90 menit di atas lapangan. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk apa yang ia lakukan selama hari-hari di pusat pelatihan Cobham sebelum pertandingan dimulai. Bersama Liverpool, Jordan Henderson adalah perwujudan dari disiplin tingkat tinggi. Ia adalah seorang kapten yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, Premier League, Piala Dunia antar klub, Carabao Cup, hingga FA Cup. Lebih penting lagi, Jordan Henderson adalah sosok yang selalu menjaga standar di setiap sesi latihan.
Tak heran Thomas Tuchel memanggilnya ke dalam skuad timnas Inggris di Pesta Bola Dunia 2026 lalu. Thomas Tuchel bahkan mengatakan Jordan Henderson adalah sebagai perekat atau lem di setiap tim tempat ia bermain. Mohamed Salah juga sempat menyebutkan bahwa tanpa adanya Jordan Henderson, Liverpool tidak akan pernah mencapai apa yang telah mereka capai. Kedua figur senior bisa mengatakan hal ini karena mereka tentu sangat memahami betul dari karakter seorang Jordan Henderson. Baik itu bersama Liverpool di Liga Inggris, lalu bersama Al Ettifaq di Liga Arab Saudi, selanjutnya bersama Ajax Amsterdam di Liga Belanda, hingga kembali ke Brentford di Premier League. Jordan Henderson selalu bermain dengan ban kapten yang selalu melingkar di bahu kekarnya. Xabi Alonso membutuhkan perpanjangan tangan pelatih di ruang ganti. Dan inilah alasan terbesar mengapa ia merekrut Jordan Henderson meskipun sudah menginjak usia 36 tahun. Seorang pemain yang bisa menanamkan budaya juara kepada Enzo Fernandez CS. Lalu bagaimana dengan nama Danny Welbeck? Transfer ini mungkin terdengar lebih absurd lagi bagi sebagian fans The Blues. Mengapa Chelsea menginginkan striker tua ketika mereka sudah memiliki penyerang bernama Joao Pedro dan striker berbakat yang ada dalam diri Dusan Satpayev? Jawabannya terletak pada dinamika ruang ganti dan juga manajemen menit bermain. Setiap skuad juara pasti membutuhkan skuad player elite atau bisa dibilang pemain yang menyadari dan menerima perannya dengan lapang dada. Tidak semua pemain atau striker rela duduk di bangku cadangan berturut-turut tanpa membuat keributan di media dan menciptakan aura negatif di ruang ganti. Di era pelatih sebelumnya, Chelsea memiliki pemain seperti Kiernan Dewsbury Hall, dan setelah ia hengkang ke Everton, Chelsea seolah kehilangan sosok pemain berkarakter di dalam ruang ganti mereka. Berbicara tentang sosok Danny Welbeck yang selama bertahun-tahun membela Arsenal dan Brighton Albion, ia dikenal sebagai pemain dengan profesionalisme tingkat tinggi. Danny Welbeck selalu bekerja sangat keras di setiap sesi latihan, lalu jarang membuat masalah meskipun hanya menjadi pemain cadangan, dan memiliki fleksibilitas taktikal karena bisa bermain sebagai ujung tombak tunggal atau diduetkan dengan striker lain. Serta yang paling krusial adalah Danny Welbeck sangat paham betapa brutalnya kompetisi Premier League. Di dalam satu musim yang panjang, Chelsea akan berlaga di banyak kompetisi domestik pada musim depan. Akan ada masa di mana Joao Pedro cedera atau penyerang lain yang mengalami kelelahan otot. Di momen-momen krisis jadwal padat inilah, kehadiran pemain berpengalaman seperti Danny Welbeck sangat dibutuhkan pelatih. Ia memang tidak akan mungkin mencetak 20 gol dalam semusim, tetapi Danny Welbeck akan siap memberikan 100% kemampuannya saat diturunkan dan menjalankan instruksi taktik Xabi Alonso dengan presisi tanpa perlu mengeluh. Fakta bahwa di musim lalu Danny Welbeck sanggup mencetak 13 gol di semua kompetisi. Ini menandakan bahwa Danny Welbeck masih belum habis, meskipun sudah menginjak usia 35 tahun. Melihat rekam jejak Xabi Alonso sebagai pelatih sejauh ini, ada satu filosofi darinya yang terlihat sangat menonjol. Xabi Alonso adalah tipikal pelatih yang sangat memuja keseimbangan. Kita bukan berbicara sekedar keseimbangan antara formasi menyerang dan bertahan, melainkan keseimbangan profil psikologis di dalam skuad pilihannya. Pemain-pemain muda memang bisa memberikan kecepatan, energi, transisi cepat, dan juga keberanian murni. Di sisi lain, pemain-pemain senior bisa memberikan ketenangan saat tim sedang tertinggal, lalu kecerdasan dalam mengatur tempo,
dan juga pemahaman cara menjaga keunggulan di saat tim sedang unggul tipis. Xabi Alonso sangat paham bahwa regenerasi yang sehat bukanlah dengan cara mendepak semua pemain yang berusia di atas 30 tahun. Regenerasi yang sehat adalah proses mentorship alami. Mendatangkan dua pemain veteran Premier League bukan sekedar aktivitas jual beli pemain semata. Ini adalah transfer budaya, di mana Chelsea sedang mencoba mengimpor mentalitas pemenang langsung ke jantung skuad mereka. Akan tetapi, langkah mendatangkan dua pemain ini tentu bukan tanpa resiko. Fisik yang semakin menua juga bisa berarti mengalami resiko cedera otot yang lebih tinggi dan waktu recovery yang lebih lambat. Namun, selama Jordan Henderson dan Danny Welbeck diplot sebagai mentor atau opsi rotasi, maka resiko ini sangat sepadan dengan pengalaman berharga yang akan mereka tularkan. Sebagai penutup dan kesimpulan pada episode kali ini, sepak bola modern belakangan ini memang seringkali terlalu obsesi dengan data-data dan angka semata. Sepak bola yang kita kenal telah bergeser menjadi seberapa persen penguasaan bola, lalu seberapa expected goal atau XG dalam pertandingan, dan berapakah jumlah umpan sukses dari setiap pemain. Padahal sepak bola juga menyisakan elemen magis yang tidak akan pernah bisa diukur oleh mesin statistik manapun. Sepak bola juga berbicara tentang bagaimana seorang kapten berlari menghampiri rekan setimnya yang baru saja membuat blunder dan juga membangkitkan semangatnya. Sepak bola juga tentang bagaimana seorang striker veteran bisa memberi contoh di setiap sesi latihan. Semua ini memang tidak masuk ke dalam papan skor, namun justru inilah yang sering menjadi pembeda antara tim yang bagus dengan tim yang juara. Setelah Xabi Alonso dan Chelsea mewujudkan transfer ini, maka pesan yang dikirim kepada rival-rival di Premier League sudah sangat jelas. The Blues tidak lagi peduli dengan predikat sebagai tim termuda Liga Inggris. Saat ini mereka ingin menjadi tim yang siap tempur untuk memperebutkan semua gelar yang tersedia. Untuk menjadi juara, Chelsea butuh lebih dari sekedar 11 pemuda berbakat. The Blues juga butuh seorang pemain berkarakter, pemimpin di ruang ganti, dan mentalitas petarung di setiap pertandingan yang dihadapi. Mendatangkan Jordan Henderson dan Danny Welbeck adalah sebuah keharusan, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Kita pernah melihat Chelsea mendatangkan Thiago Silva saat ia berusia 35 tahun. Dan di tahun tersebut juga Chelsea berhasil memenangkan Liga Champions. Kita juga pernah melihat Chelsea membawa kembali Didier Drogba saat ia telah berusia 36 tahun. Dan King Didier berhasil memenangkan trofi Premier League lagi pada musim tersebut. Dan kita juga pernah melihat Chelsea memenangkan trofi Premier League di musim 2016-2017 saat John Terry sudah berusia 36 tahun. Sang kapten, leader, dan legend itu, meskipun hanya bermain sebagai pemain cadangan, namun kehadirannya di ruang ganti masih terasa sangat krusial. Sahabat Zona Chelsea Indonesia, sekarang giliran kalian bersuara. Bagaimana pandangan kalian tentang langkah taktis ini? Apakah Chelsea memang sangat membutuhkan sosok jenderal berpengalaman seperti Jordan Henderson dan prajurit profesional seperti Danny Welbeck? Ataukah kalian merasa manajemen Chelsea harus tetap setia pada jalur pemain muda sepenuhnya? Coba tuliskan analisis dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita berdiskusi secara sehat. Jangan lupa untuk teman-teman menekan tombol like jika kalian menikmati pembahasan seperti ini. Pastikan juga kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar dan bedah taktik terbaru dari channel Zona Chelsea Indonesia.
Kalian juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan seperti biasa, keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.